Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kabar dia saat ini dan perasaan dia. Kabar orang yang kamu pikirkan sama perasaan dia. Jadi fokus sama orangnya, sebutkan pertanyaan dalam hati. Fokus juga sama diri kamu sendiri. Kita olah nafas, tarik nafas, tahan, hembuskan. Perlu diingat, ini adalah tarot reading. Jadi, gimana caranya? Just fokus sama energi kamu, fokus sama diri kamu sendiri, bayangkan orangnya, sebutkan pertanyaan dalam hati, kabar dia, kayak kamu pengen tahu banget tentang kabar dia, perasaannya dia saat ini. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Untuk kalian yang mau claiming energi healing, energi yang untuk membantu menyembuhkan, memberikan ketenangan dan kebahagiaan, nonton dari awal sampai akhir, oke? Jadi aku bakalan lihat energi dia saat ini. Nggak, aku bakal lihat energi kamu dulu, terus baru aku lihat energi dia, kabar dia saat ini dan perasaannya, oke? Straight getting the control, like getting a system, seeming a second expected to give mission protection through my soul tribe. Okay. Give information and protection through people watch this video karena energi. Perlu diingat ini timeless ya. Jadi mau kamu tontonnya 1 tahun setelah aku post atau bahkan sejam setelah aku post, itu teraplikasikan saat kamu nonton. Jadi kita tidak terbelenggu oleh waktu. Oke. Kalau dari kartu yang terbuka, di sini ada the shadow side. Saat ini energinya sedang menghadapi ketakutan diri sendiri. Kalau shadow side yang di sini ini seperti energi the devil. Ada kadang-kadang kita itu punya adiksi. Tanpa kita sadari atau kita sadari. Contoh, ada yang dengan sadar kecanduan sosial media, ada yang dengan sadar kecanduan untuk terobsesi dengan seseorang, tapi ada juga yang tidak sadar. Tidak sadar adalah lifestyle biasanya, atau kebiasaan-kebiasaan buruk, atau pikiran-pikiran negatif. Nah, di sini dari energi the devil, energinya saat ini mencoba untuk menghadapi itu, memberanikan diri untuk menghadapi sisi tergelap diri sendiri. Di sini juga ada energi Capricorn, ada Libra, Gemini, Aquarius, and then Taurus, Virgo, and Capricorn. Oke. Aku melihat di sini semesta sebenarnya mendorong kalian untuk bisa lebih fokus sama finansial dan karir. Ada beberapa hal dalam hidup kamu yang dilepaskan. Contoh, di sini ada pertemanan toksik yang dihilangkan, ada hubungan toksik yang dilepaskan atau diputuskan. Belajar untuk menerima. Dari energi the Ten of Wands, ada sesuatu yang berakhir dalam hidup. Belajar untuk menerima itu. Aku bakalan kasih pesan untuk diri kamu. Pertama, pesannya dari Spirit Guide untuk perkembangan diri kamu di kedepannya. Message for you. Nanti kita lihat energi si orang yang kamu pikirkan, tapi kita fokus dulu ke energi kamu. Download inner understanding. Truth is being revealed deep inside are coming from heaven and astral realm. Jadi nanti kebenaran akan terungkap. Kamu akan mendapatkan banyak vision atau yang mendapatkan banyak ilham. Dan kalau aku lihat di sini, kamu akan bisa memahami keadaan lebih dalam lagi. Oke, aku bakal lihat dari oracle card yang lain. Message for my soul tribe. Thank you. Ada stencil. Ini diminta untuk bertahan. Jadi apapun yang menimpamu, apapun yang kamu hadapi, kamu harus tetap kuat, tegap, harus tetap tegar. Kita bakal lihat energi dianya, fokus sama orangnya, pikirkan orangnya siapa, sebutkan pertanyaan dalam hati.
There's great guy, angelic one power like I think this is giving information and protection. This is a people. What's this video? Tell me about their person. Their person energy right now. Ada Ten of Cups and Emperor. Kamu bisa dealing sama Aries, Pisces, Scorpio, Cancer, atau sesama Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, kalau aku lihat saat ini energinya, dia sedang mencoba untuk bertanggung jawab sama tanggung jawab hidupnya. Dia akan memutuskan sesuatu atau mengambil sebuah keputusan, tapi tidak dalam waktu yang dekat. Dia sedang mematangkan keinginannya dia, mematangkan pikirannya dia, istilahnya sedang meyakinkan dirinya sendiri. Kalau yang aku lihat saat ini, dia sedang bertanggung jawab juga sama keluarganya dia. Pertama, dia fokus sama keluarga, sama tanggung jawab keluarganya dia, dan keharmonisan hidupnya. Jadi saat ini energinya cukup baik-baik saja. Dia punya ketenangan, dia punya kedamaian. Terus kalau dari energi The Emperor, dia duduk di singgasananya. Istilahnya, dia berada di posisi yang tepat saat ini. Full power, dia punya kekuasaan, dia punya kebijakan, dia punya kepastian. Cuman dia juga ada sebuah fase dalam hari-harinya itu. Setiap harinya kadang-kadang dia suka memantau. Jadi ada beberapa waktu nih, misalnya di siang hari atau di pagi hari atau di malam hari, dia memantau. Bisa saja memantau dirimu. Cuman ini bentuknya karena proteksi. Mencoba untuk melindungi. Dan dari energi Ten of Cups, kalau secara energi penuh dengan kebahagiaan, keharmonisan, berdamai sama masa lalunya, berdamai juga sama sekelilingnya dia. Ini sebuah kepastian. Dan di sini sebuah kedamaian karena dia menikmati. Ini banyak hal yang dinikmati di hidupnya. Secara energi saat ini memang berbeda kamu sama dia. Kamu penuh dengan kebingungan, aduh gimana cara keluar dari masalah aku, cara gimana untuk melepaskan yang harus dilepaskan. Dan di sini kalau aku lihat banyak pertanyaan-pertanyaan. Sementara kalau energi dia cukup damai ya, cukup baik-baik saja. Karena kalau aku lihat dia sudah tahu maunya apa. Dia juga tinggal memutuskan sebenarnya, karena dia udah mematangkan, dia udah bersikap dewasa, atau dia sudah mempelajari situasi, dia tinggal selangkah lagi gitu. So aku bakal lihat kabar dia saat ini seperti apa. There's red guide, angelic one power like I think this is give information and protection to people watch this video. Kabar dia saat ini, kabar orang yang kamu pikirkan saat ini. Oke, Two of Swords. Ada pilihan hidup yang mendorong dia untuk tidak banyak bergerak, mengambil keputusan yang buru-buru. Karena kalau dari Two of Swords, ini ada sebuah keputusan yang harus diambil dengan menggunakan hati. Dia orang yang berlogika banget, dia pakai logika banget. Tapi di sini ada sebuah tantangan. Dia memutuskan atau harus memutuskan sesuatu menggunakan hati. Di sini dari Page of Swords sedang mencari banyak informasi. Kalau dari energi Page of Swords, kalau kabar gimana, ini penuh dengan keberanian ya. Dia lagi menjalani sebuah journey atau perjalanan. Ini semangat untuk menjelajahi sesuatu yang baru. Kabar dia, another Emperor. Kamu berhubungan sama sosok orang yang bisa dibilang kayak dia punya otoritas, dia punya kepastian. Kamu kemungkinan berhubungan sama seseorang yang terbiasa jadi bosnya dia sendiri. Jadi dia tidak bekerja untuk orang lain, tidak diatur sama orang lain, dia yang mengatur keadaan. Jadi saat ini keadaannya semuanya kontrol di tangannya dia gitu. Energi The Emperor sendiri ini kebijakan ya. Jadi dia mencoba untuk bijak dalam mengambil keputusan. Yang tadi aku bilang, kadang-kadang karena kita terbiasa menggunakan logika saat kita berhadapan sama situasi yang harus menyelesaikannya dengan hati,
ini akan jadi sebuah tantangan ini. Jadi ini sebuah empati yang sedang diasah gitu, karena dia biasa pakai pedang. Ini pedangnya harus diistirahatkan. Gimana nih caranya gitu. Tantangannya di situ. Cuman kalau aku lihat overall, kalau secara kabarnya dia ya, dia dalam keadaan atau dalam posisi yang sangat baik di kehidupan, terutama ekonomi, terutama soal karirnya, karena ini ngomong soal power, dan powernya itu luar biasa besar. Emperor itu terkenal dengan otoritas, tentang kekuasaan, tentang sebuah kepastian, tentang sebuah kekokohan. Jadi ini menunjukkan sih keadaan dia saat ini. Dan dari energi The Emperor, kalau kamu lihat dia punya cloak warna merah, jubah warna merah. Itu kekuasaannya bukan hanya dia rasa di dalam mentalnya dia atau di dalam jiwanya, tapi ditunjukkan. Dan orang-orang sekelilingnya pun melihat, oke, ini orang sedang punya power. Ini orang sedang punya kekuasaan. Entah itu soal finansial, balik lagi soal kerjaan, atau soal lingkungan hidupnya. Nah, dari energi The Strength, ada sisi dia yang sedang mencari sebuah kenyamanan, tapi kalau dari The Strength di sini juga ada yang sudah menemukan. Gitu. Jadi ada 50-50. Karena kalau dari The Strength itu juga ngomongin soal pertama kita menemukan kenyamanan di diri kita sendiri, kekuatan di diri kita sendiri, tapi kita juga mampu untuk menaklukkan sisi buruk diri kita sendiri. Yang tadi dirimu masih ada PR untuk menaklukkan sisi tergelap, kalau dia sudah mampu untuk menaklukkan itu. Nah, dari The Strength ini untuk kalian dealing sama player yang berhubungan sama sosok orang yang suka tebar pesona, yang suka main-main, yang suka kesana kemari di percintaan. Dia sudah mulai beranjak dewasa, udah mulai giving up untuk hal-hal itu, jenuh untuk cari-cari atau bermain-main sama orang-orang. Ini kayak di fase dimana, aduh aku pengen mencari sesuatu yang pasti nih gitu. Karena kalau dari The Strength, kalau kamu lihat ini buayanya ditaklukkan. Pertama dia menaklukkan dirinya dia sendiri, menaklukkan sisi liarnya dia sendiri. Tapi juga untuk beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang menemukan seseorang yang mampu menaklukkan dia, gitu, dari The Strength. Soalnya The Strength itu tadi 50-50. Kadang-kadang ini tentang diri kita sendiri, tapi kadang-kadang impactnya datangnya dari orang lain. Kamu bisa dengar sama Leo, sama Aries, jadi very fiery. Ini kayak berapi-api saat ini. Semangat banget untuk petualangan baru. Cuman kalau aku lihat di sini ada bisa dibilang ada sebuah pola. Kalau aku lihat yang dia sudah sadari, oke, pola ini harus selesai. Aku harus bisa beranjak dewasa, lebih dewasa daripada yang kemarin. Jadi ini dia mengalami proses pendewasaan yang cukup singkat dan cukup cepat dipahamin sama dia. Oke, so aku bakal lihat tambahan lagi kabar dia saat ini. Generation and production to this video. The person energy right now. Kabar orang yang kamu pikirkan saat ini. Change, illumination, transformation. Yang kamu kenal udah agak berubah ya di sini. Ada change dan transformation, dua kartu yang menandakan sebuah perubahan yang cukup drastis dari kepompong jadi kupu-kupu. Jadi dianya yang tadi aku bilang, dia sudah menyadari harus bisa lebih baik daripada yang kemarin. Ini jatuhnya perubahannya dari niatnya dia juga. Jadi kalau ngomongin soal kabar dia saat ini, sedang baik-baik saja, sedang baik-baik banget. Cuman dia memutuskan untuk melakukan sebuah transformasi, untuk berubah jadi orang yang lebih baik. Energy change itu juga perubahan yang memang diberikan jalan sama semesta. Dan transformation itu memang sudah waktunya. Nah, di sini ada illumination. Ada sebuah jalan atau ada sebuah cahaya yang menerangi jalannya dia.
dan ada solitude, sedang mencari sebuah kedamaian. Yang tadi aku bilang, udah bukan fasenya dia walaupun excited untuk hal baru dalam hidup, atau dia sedang gembira dan semangat banget untuk menjalani sebuah menjalani sebuah petualangan. Tapi kalau aku lihat dari solitude itu kayak apalagi nih di kehidupan ini gitu. Aku sudah mengenal banyak orang. Ini bukan waktunya aku untuk main-main lagi. Ini tuh waktunya dia untuk memiliki pasangan yang sesungguhnya gitu. Kalau dari solitude itu kayak mencari rumah gitu. So aku bakal lihat perasaan dia saat ini pada dirimu. Terus mereka angel compound like analysis the person feeling. Pikirin tentang orangnya. Lihat orangnya di kepalamu. Di dalam pikiranmu. Mission protection to people watch this video. The person feelings toward you. Ada beberapa jenis cinta ya. Kalau bagi personally bagi aku, ada cinta yang cinta childish, cinta yang penuh dengan ego. Ada cinta yang ya egois, selfish love. Ada cinta yang ada karmanya, ada soulmate, ada hubungan jiwa sama jiwa yang terkoneksi, ada juga true love. Kalau aku lihat di sini ini adalah jenis cinta yang cukup dewasa karena ada The Hermit sama The Hermit. Jadi dia sudah memikirkan bukan hanya pakai logika untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kalau di sini skenario tentang dirimu. Kalau dari energi The Hermit itu adalah keadaan dimana kita harus bercermin. Orang yang mempunyai perasaan yang tulus pasti akan melakukan self reflection atau bercermin sama diri sendiri untuk bisa menghadapi pasangan. Jadi dia bersusah payah untuk berrefleksi atau bercermin sama dirinya sendiri untuk bisa memahami jenis cinta kamu sama dia. Cuman dari Seven of Wands, pertama aku jabarin satu-satu dari awal dulu. Kalau ngomong soal perasaan, ada beberapa aspek dari adat istiadat, ada dari background keluarga, atau dari usia, atau dari konsep kedewasaan yang beda. Kita mudahkan ini sebagai prinsip ya. Ini ada prinsip yang beda yang membuat dia sedikit defensif untuk dirimu, terhadap dirimu. Sorry ya, kayak di tenggorokanku ada yang nyangkut dari tadi loh. Dear Open itu kedewasaan kita sudah di posisi dimana ingin memiliki hubungan yang pasti. Jadi dia punya harapan, punya keinginan. Kalau ngomongin soal perasaan, Dear Open ini sesuatu hal yang stabil, yang pasti, dan dia merasakan ada sebuah harapan. Atau kamu tanpa kamu sadari memberikan dia harapan. Dan kalau dari sini dia mencoba untuk bisa memahami untuk pencapaian yang sempurna di dalam hubungan ini, atau kamu bahagia, aku bahagia di hubungan ini, gimana caranya gitu. Dia mencoba untuk mencari tahu. The Hermit ini balik lagi konsep kedewasaan. Kalau ngomongin soal perasaan, The Hermit itu bukan hanya mencari sebuah pleasure atau kepuasan sesaat. Jadi kadang-kadang kalau kita mikirin cinta itu ya udah rasa kangen, rasa sayang, terus aku bahagia mendapatkan dirimu, nggak hanya konsep itu. Dia pun ini di konsep bahagia walaupun dia nggak sama kamu. Jadi bukan yang tadi aku bilang, ini jenis cinta yang dewasa. Dia tidak mau terobsesi untuk mengikat.
Dan dari The Hermit itu punya kedewasaan untuk ya udah, kalau kamu bahagia sama aku nggak masalah, sini gitu. Tapi kalau kamu bahagia di sana juga nggak masalah gitu. Jadi ini lebih sesuatu hal yang tulus perasaannya. Lalu di sini ada Two of Cups. Two of Cups itu selalu ngomongin soal saling. Apa yang kamu rasakan sekarang ini bagikan cerminan apa yang dia rasakan. Ini juga perasaan siap untuk memiliki pasangan atau berpasangan. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, Two of Cups itu perasaan cinta, tapi ini sesuatu yang seimbang, bukan jenis cinta ABG yang kayak ada nafsu yang luar biasa menggebu-gebu, tapi ini lebih sesuatu yang seimbang. And then di sini ada Princess of Wands. Ini ada percikan-percikan juga di chemistry. Jadi dia masih merasakan sebuah harapan. Kamu bisa ekspektasi untuk mendapatkan berita yang menggembirakan dalam waktu dekat. Jadi aku bakal lihat dari Oracle card, dari Romance Angel. Kita lihat pesan cintanya untuk diri kamu apa. Terus spread kayak tinggal memperoleh katanya reses, give mission and protection to such people watch this video. Message from Romance Angel. Three card. This could be the one. You already met the romantic partner you seek. Jadi dia bisa jadi the one untuk dirimu. Kamu sudah menemukan sosok orang yang bisa dijadikan pasangan hidup. Pay attention to the red flag, the signers cautioning you. Kamu juga harus lihat lampu merahnya. Kadang-kadang itu red flags bisa datang dari lingkungan sekitar, tanda-tandanya dari dalam diri sendiri, dari keraguan-keraguan, atau dari tindakan-tindakannya dia. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Ini diminta untuk menghabiskan waktu bersama. Saat kalian lagi libur, kamu sibuk kerja, dia sibuk kerja, temukan waktu senggang untuk ngobrol, untuk terbuka satu sama lain, untuk memahami isi hati satu sama lain, dan di situ bondingnya atau ikatannya akan lebih kuat lagi. Message from my soul tribe. Keys on ring, many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Untuk kalian yang masih punya banyak pilihan, sudah harus mulai eliminasi yang tidak penting, yang tidak baik untuk kamu, dieliminasi. Kalau masih stuck dalam sebuah opsi, belajar untuk memutuskan sesuatu. Dan di sini belajar untuk memutuskan sesuatu yang memang menurut hati kamu benar. Jangan hanya pakai logika saja. X, breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Ini masih ada separasi. Kalau untuk beberapa dari kalian masih ada jarak. Jadi untuk disatukan tadi, coba luangkan waktu, mungkin di weekend, Sabtu atau Minggu, atau saat kalian sedang liburan. Gunakan waktu tersebut untuk terkoneksi. Stop patternnya. Jadi kamu lihat pola hidup kamu juga, pola kebiasaan. Yang kebiasaan yang ternyata itu menjerumuskan atau itu mensabotase kebahagiaan sendiri, tolong dihentikan. Di sini ada mask, not showing true feelings, hide, personify, pretend, dilute, gaslighting. Belajar untuk menunjukkan perasaan kamu sebenarnya seperti apa. Jadi itu sama aja kayak kita jujur sama diri sendiri. Jadi
untuk kita mendapatkan hubungan yang jujur, dasarnya dari kita sendiri juga. Kejujuran itu yang namanya hubungan ya, it takes two to tango. Kalau kita mau hubungan yang jujur, dianya jujur, dari kita sendiri juga harus jujur. Kalau kita mau hubungan yang baik, dari kitanya juga starting sesuatu yang baik. Karmic relationship, letting, triggering, turmoil, resentment, lessons, letting go, loving you. Nih yang tadi aku bilang, kamu masih ada PR untuk melepaskan. Ngelepasin sesuatu yang memang harus dilepaskan dulu untuk bisa terbuka untuk peluang-peluang baru. Dan di sini kalau masih ngerasa kayak misalnya aku udah move on, terus tiba-tiba ada sesuatu yang nge-trigger tapi akhirnya balik terjerumus lagi, berarti itu it's not really move on. Belajar untuk sembuhkan diri dulu. Dan di sini juga ada sebuah pelajaran yang harus dipelajari. Dan resentment, dendam, kebencian itu tidak akan memberikan kebaikan, hanya akan semakin menjerumuskan kita sama sesuatu hal yang negatif. Jadi contoh, kamu pernah disakitin, akhirnya kamu punya rasa dendam atau punya rasa sakit hati yang luar biasa, sampai-sampai memikirkan kalau oke, dia nyakitin aku, harus merasakan sakit yang sama juga. Itu kan datangnya dari resentment ya, dari dendam dan kebencian. Itu dihilangkan. Pola itu harus dihilangkan, belajar untuk ikhlas. Karena saat kita hanya melihat dari sisi buruknya, kita cuma dapat sisi buruknya, lesson buruknya aja. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi positifnya, kamu akan mendapatkan sisi positifnya juga. So, kita bakal lihat the outcome of the situation, atau ke depannya bakalan seperti apa. Ada Ace of Swords. Ada Judgment. Nanti ada sebuah perbuatan ada tindakan yang akan dia lakukan. Kan yang tadi aku bilang dia tinggal memantapkan saja ya. Nanti ada tindakan yang akan dia lakukan, ada keputusan yang dilakukan. Dan dari Judgment itu konsepnya kamu akan berada di tempat yang tepat, waktunya tepat, ketemu dia di waktu yang tepat. Dan action itu sesuatu pergerakan yang akan terjadi. Ace of Swords yang tadi aku bilang soal berita bagus atau ada sebuah informasi yang baik yang datang ke kamu. Ini komunikasi yang akan lebih lancar. Ada sebuah good news, berita baik untuk dirimu. Dan ini diberikan ke kamu untuk membuat kalian bisa memiliki pemahaman lebih untuk satu sama lain. Jadi understanding, kamu paham tentang dia, dia paham tentang kamu, ini sesuatu yang sangat clear. Gitu. Five of Wands, chaos. Benahi hidup kamu dulu. Jadi saat kita bertemu atau berpasangan, atau kita bersiap-siap untuk memiliki sebuah persatuan, kita harus selesai sama diri kita sendiri dulu. Konflik-konflik dalam diri harus selesaikan. Yang namanya sesuatu yang berantakan itu harus dibenahi dulu. Okay, so this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu request, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, subscribe, jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.